Selamat sore, perkenalkan nama saya Ondoita Tafenal, kelas B, program magister. Sekarang saya membuat video tugas dalam mata kuliah Hukum Pasar Modal yang berjudul Strategi di Pasar Modal Syariah. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan mempunyai fungsi ekonomi dikarenakan pasar yang menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang memiliki dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan, sedangkan pihak dalam hal ini pengusaha dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan. Pasar modal Indonesia dimulai ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan Bursa Efek di Jakarta pada tahun 1912. Pada prinsipnya, mau tidak mau negara berkembang dan akan berhadapan pada suatu kondisi di mana perkembangan ekonomi akan lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar. Pembangunan ekonomi akan lebih banyak dalam sebuah negara pada hakikatnya membutuhkan tiga hal, yaitu prediktibilitas, fairness, dan efisiensi. Peran hukum menjadi sangat penting ketika pembangunan memberikan dampak seperti pada kesejahteraan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi menjadi barometer keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Strategi di pasar modal syariah. Pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market adalah pasar keuangan untuk dana jangka panjang dan dalam arti sempit merupakan pasar yang konkret. Pasar modal syariah, pasar modal yang di dalam transaksikannya instrumen keuangan atau modal yang sesuai dengan syariah Islam dan dengan cara-cara berlandaskan syariat pula, atau mekanisme yang digunakan juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal berbeda dengan pasar modal uang atau money market yang berkaitan terutama dengan instrumen keuangan jangka pendek dan merupakan pasar abstrak. Peran dan manfaat pasar modal. Peran bursa efek sebagai berikut, yaitu menyediakan semua sarana perdagangan efek atau fasilitator. 2. Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa. 3. Mengupayakan likuiditas instrumen. 4. Mencegah praktik yang dilarang di bursa, menyebarluaskan informasi bursa, dan menciptakan instrumen dan jasa baru. Manfaat keberadaan pasar modal sebagai berikut: menyediakan sumber pembiayaan, memberikan wahana investasi bagi investor, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat, menciptakan lapangan kerja, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang dapat diperhitungkan, membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, pengelola perusahaan dengan iklim keterbukaan, mendorong pemanfaatan manajemen profesional, sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten. Pengelolaan pasar modal di Indonesia. Badan Pembinaan Pasar Modal tugas pokok yaitu memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan kewenangan di bidang pasar modal. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 19 tentang Bursa. B. Memberikan pertimbangan kebijakan kepada Menteri Keuangan dalam melaksanakan wewenangnya terhadap BUMN. Badan Pengawas
mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara tertentu, melaksanakan pembinaan bursa efek, lembaga clearing, reksadana, perusahaan efek, memberikan atau lembaga penunjang pasar modal, profesi penunjang pasar modal. Prinsip-prinsip pasar modal syariah yaitu pembiayaan atau investasi hanya bisa dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Karena uang merupakan alat bantu pertukaran nilai di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan. Akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten. Baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuannya dan menimbulkan kerugian. 5. Adanya penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten. Strategi investasi di pasar modal itu mengumpulkan beberapa jenis saham, beli di pasar perdana dan dijual begitu dicatatkan di bursa. Beli dan simpan strategi ini dapat digunakan apabila investor memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki prospek untuk berkembang yang cukup besar beberapa tahun mendatang. Beli saham tidur. Saham tidur adalah saham yang jarang atau tidak pernah ada transaksi. Saham tidur ini dapat disebabkan karena jumlah saham yang dicatatkan terlalu sedikit atau dikuasai oleh investor. Strategi berpindah dari saham satu ke saham yang lain. Memilih strategi ini cenderung bersifat lebih spekulatif. Investor seperti ini harus senantiasa mengikuti pergerakan atau perubahan harga-harga saham di bursa. Konsentrasi pada industri tertentu. Strategi ini lebih cocok bagi investor yang benar-benar menguasai kondisi suatu jenis industri sehingga mengetahui prospek perkembangannya di masa yang akan datang. Reksadana melakukan investasi dengan membeli unit penyertaan atau saham yang diterbitkan oleh reksadana. Strategi ini bagi investor yang tidak memiliki cukup waktu melakukan analisis pasar atau tidak ada akses informasi. Biasanya investor pemula cenderung memilih jenis investasi ini. Teknik penilaian efek yaitu current rasio lancar untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, merupakan indikator pengukuran likuiditas perusahaan yang lebih ketat. Nilai real suatu saham untuk menilai apakah suatu saham undervalue atau overvalue, untuk menilai kemampuan perusahaan membayar biaya bunga atas utangnya investasi, menunjukkan presentasi laba yang diperoleh dibayarkan sebagai dividen, indikasi mengenai tingkat efisien pengelolaan produksi perusahaan, menunjukkan laba bersih, perkiraan harga saham, menggambarkan kesediaan investor. Penutup. Investasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan pasar modal. Pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal syariah yaitu seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesional yang berkaitan dengan efek berdasarkan prinsip syariah. Pasar modal syariah di Indonesia secara resmi diluncurkan pada tahun 2003. Pasar modal secara umum menjalankan fungsi ekonomi dan fungsi keuangan secara simultan. Investasi pada pasar modal syariah dapat dilakukan oleh investor baik pada pasar perdana maupun pada pasar sekunder. Adapun risiko yang terjadi semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga, dan pasar modal ini terus berkembang. Di pasar modal ada beberapa instrumen yang menjadi perhatian, yaitu saham, reng, dan obligasi. Selain instrumen pasar modal, dalam berinvestasi di pasar modal harus mengetahui jenis risiko seperti risiko daya beli, risiko bisnis, risiko tingkat bunga, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Pemahaman beberapa jenis risiko di pasar modal akan memungkinkan membuat strategi, misalnya mengumpulkan beberapa jenis saham dalam portofolio, membeli di pasar perdana dan dijual begitu dicatatkan di bursa, beli disimpan
beli dan simpan, beli saham tidur, strategi berpindah saham, konsultasi pada industri tertentu, dan reksadana. Terima kasih. Sampai di situ tugas video pada hukum pasar modal. Selamat sore.